Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun sekarang ini, dan mudah-mudahan hasil daripada mujahadah kita, perjuangan kita, tarbiyah Allah Subhanahu di bulan suci Ramadan ini akan terus bisa kita bawa sampai ke akhir hayat kita kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang satu tema kultum yang bertemakan dengan husnudzan, ya, dengan husnudzan, bertemakan husnudzan. Di dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Penggalan daripada hadis tersebut demikian. Hati-hatilah kalian dengan prasangka yang tidak baik, karena sesungguhnya prasangka yang tidak baik tersebut adalah sesuatu yang tidak terpuji. Maka di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita telah mengingatkan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa berhusnudzan. Maka di dalam satu maqalah bahwasannya khaslatani, ada dua hal, laisa fawqahuma khair, tidak ada lebih baik daripada keduanya. Apa saja yang dua hal tersebut yang tidak ada daripada keduanya yang lebih baik? Yang pertama adalah husnudzan billah. Yang kedua adalah husnudzan bi ibadillah. Yang pertama husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berhusnudzan dengan sesama manusia. Maka di sini kita menerapkan daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi beliau sampaikan, bahwasanya iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian untuk melakukan berprasangka tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan juga dengan umat manusia pada umumnya. Di dalam kita mengarungi kehidupan ini haruslah kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita merasa tenang dalam hidup ini. Karena sesungguhnya ketika kita berhusnudzan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, pada hakikatnya kita menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam satu riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, qala Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bi ma syaa." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, bahwasanya aku bersama dengan zon, prasangka seorang hamba kepadaku. Maka terserahlah hamba tersebut berprasangka kepadaku. Kalau kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Akan tetapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzan di sini harus kita pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menata diri kita untuk senantiasa melakukan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita harus senantiasa berbaik sangka, mengambil hikmah-hikmah yang terjadi. Apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ambil hikmahnya dari situ. Ambil prasangka baik daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Ini prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berprasangka baik terhadap sesama umat manusia, siapapun mereka. Ya. Maka di dalam satu maqalah para ulama mereka menetapkan atau juga memberikan beberapa poin-poin agar supaya kita memiliki husnudzan dengan manusia yang lain. Yang pertama, bagaimana kita bisa berhusnudzan dengan sesama? Yang pertama yang harus kita hadirkan adalah al-ibtiad an muraqabatin nas. Jangan sekali-kali kita untuk mencari-cari celah-celah kesalahan orang lain. Jangan sampai ada keinginan dalam diri kita untuk mencari kesalahan atau juga salah orang lain. Itu yang pertama yang harus kita jauhi.
ketika kita ingin berhusnudzon dengan sesama manusia. Yang kedua, al-istihdar bi'uqubat su'udzon. Kita menghadirkan diri kita dan kita menghadirkan bahwasannya di dalam kesuudzon kepada sesama itu ada uqubah. Ada ada iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwasannya seseorang melakukan husnudzon dengan orang lain, biarpun orang lain tersebut tidak yang seperti hal yang dihusnudzoni orang tersebut, maka mendapatkan pahala. Sebaliknya ketika seseorang bersuudzon kepada orang lain padahal orang lain itu orang tersebut benar yang terjadi, maka dia akan mendapatkan dosa. Misalnya apa? Seorang misalkan melakukan ibadah. Nah, ketika melakukan ibadah, orang ini ada bersuudzon dengan orang tersebut, melakukan ibadah juga pastinya ingin dipuji. Biarpun betul dalam keadaan orang tersebut ingin mendapatkan pujian atau disebut dengan ada unsur riya, maka dia telah melakukan dosa. Nah, sebaliknya kalau misalkan orang lain ketika dia berpapasan dengan orang lain, wah orang ini adalah orang ulama, seorang alim, seorang ahli Allah Subhanahu wa taala. Biarpun orang tersebut adalah seorang pencuri misalkan, yang dihusnudzon ini ternyata dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini trik yang kedua untuk menghadirkan kita berhusnudzon dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah an-nadhar fi jawanibil khairi fin nas. Kita senantiasa mencari celah-celah yang terbaik di antara manusia itu. Nah, maka kalau misalkan seperti guru mulia kita sampaikan Bu Yayham, kalau misalkan seseorang melakukan kebaikan 1 kali kemudian keburukan 9 kali, misalkan ya 9 kalinya buruk, 1 kalinya kebaikan, maka yang harus kita lihat adalah kebaikan yang 1 tersebut. Agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan celah untuk kita berprasangka baik terhadap orang tersebut. Kemudian juga mura'atu syakhs wa ikramih. Jadi mura'atu syakhs wa ikramih. Jadi kita senantiasa menjaga dan memuliakan orang lain. Kita menjaga dan juga memuliakan orang lain agar supaya kita berhusnudzon dengan orang tersebut. Ketika kita meremehkan orang lain, pada hakikatnya kita akan membangun di dalam diri kita suudzon tersebutnya. Ketika kita merendahkan orang lain, akan tetapi ketika kita memuliakan orang lain, pada hakikatnya kita telah membangun di dalam diri kita prasangka baik terhadap orang yang kita muliakan tersebut. Kemudian juga inzalun nafsi manzilatal ghair. Kemudian kita juga coba memposisikan kita di dalam posisi orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin bersuudzon kepada seorang orang lain, bagaimana kalau kita dalam posisi orang tersebut disuudzonin, ya, atau juga diprasangka buruk misalkan orang terhadap kita. Maka yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah tadi amilin nas kama tuhib an yu'amilakan nas. Ini adalah satu mabda, ini adalah satu prinsip yang harus kita pegang, bahwasannya perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Kalau kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan kebaikan, maka berlaku baiklah kepada orang lain. Kita tidak mau untuk diperlakukan oleh orang lain dengan keburukan misalkan, maka ketahuilah bahwasannya orang lain pun tidak akan mau untuk diperlakukan buruk oleh kita. Maka dengan adanya ini semuanya akan kita terbangun dalam diri kita untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka dengan sesama manusia insyaallah. Maka di sesi kultum di kesempatan pada waktu ini kita membahas tentang husnudzon yang baik, yaitu khaslatani laisa fawqahuma khair. Tidak 2 hal yang tidak ada lebih baik daripada keduanya, yaitu husnudzon dengan Allah dan juga husnudzon dengan manusia. Dan khaslatan laisa fawqahuma syarr, dan 2 hal yang tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya adalah suudzon billah, kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga suudzon bi ibadillah, dan juga berprasangka buruk dengan sesama manusia. Maka mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang senantiasa berhusnudzon dengan takdir qada qadar Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa bisa berhusnudzon dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam umat manusia, sehingga kita menjadi orang yang baik dalam diri kita, perangai kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.